Vi, udah deh, to the point aja, Vi. Vivi itu ketemu sama cowok lain di sini karena dia lebih mapan daripada kamu. Kamu tuh miskin ya dari dulu nggak pernah mau ngebuktiin sama Vivi. Kamu tuh harus sadar, kamu juga pantas buat Vivi. Terus? Kita putus deh. Baik, hidup itu butuh duit ya. Kamu pengangguran. Kamu bisa kasih apa buat masa depan aku? Vivi sekarang udah milih aku. Kamu jangan coba-coba deketin Vivi lagi, apalagi kamu ganggu Vivi. Kalau enggak aku bakal tonjok. Udah, David. Gimana cara ngomongnya kalau gini? Meskipun nggak ngomong, ntar kalau misalkan datang ke showroom, lihat data, ada satu mobil yang nggak ada, pasti ditanya. Mending daripada harus nunggu waktu, ntar aku ngomong aja sekalian. Ya walaupun resikonya ntar paling berapa aku dipecah ya nggak apa-apa lah, daripada aku harus nyimpan ini. Yuk. Sorry Arif, aku agak sedikit telat. Ya nggak apa-apa kan, ini emang udah jamnya macet sih. Ada apa Arif? Kamu tuh bentung-bentan kalau ada sesuatu yang nggak terlalu penting. Biasanya kamu cuma chat, telepon. Ada apa Arif? Ya sebenarnya aku juga bimbang mau ngomong apa enggak, tapi kalau nggak mau ngomong nanti juga bakal ketahuan sih akhir-akhirnya. Ujung-ujungnya juga bakal ketahuan juga sama kamu. Nah sebenarnya salah satu mobil di showroom udah sekitar 2 mingguan ini nggak ada kabar gitu. Showroom atau rental? Iya, kita kan sekalian showroom juga rental juga. Kamu jadikan satu Arif? Iya, daripada aku harus bolak-balik, mending satuin aja sih. Emang ada apa? Kayak salah satu mobil di rental kita itu ada yang minjem sih. Tapi setelah batas pengembalian, tapi selama 2 minggu ini belum ada kabar. Dicek ke rumahnya juga nggak ada. Orangnya juga, ya kata orang sekitar sih udah sekitar 1 bulanan nggak ada di rumah itu. Maksud kamu mobilnya dibawa kabur? Ya pastinya sih aku nggak tahu, tapi yang jelas ini udah lebih dari 2 minggu dari batas pengembalian. Ya aku heran aja, orang kalau udah ditolong kok bisa kayak gitu tuh. Kayak nggak bisa berterima kasih. Ya apa dia sakit hati sama aku juga nggak tahu sih. Soalnya dia itu pernah kerja di showroom kita, showroom kalian rental kita gitu. Terus dia datang, ya mau rental mobil, ya emang bayar DP sih, bayar setengah kayak gitu. Karena kepercayaan aku, dia itu katanya udah bilang sukses dan juga nggak bakalan nipu, ya aku kasih aja dengan jaminan KTP itu. Berarti dia mantan karyawan kamu? Iya sih dulu. Berarti sebelum adanya rental dong? Kan kamu bangun showroom dulu. Ya, sana kerjanya. Terus setiap mobil kan pasti ada GPS-nya, Rif? Ya GPS-nya emang ada sih, tapi terakhir yang aku lihat sih di daerah sini. Tapi sekarang udah kayak hilang-hilangin gitu, entah gangguan atau gimana aku nggak tahu. Tapi yang jelas terakhir posisi GPS itu di daerah sini. Oh berarti masih di kota ini? Iya, nggak kemana-mana. Oh iya udah gini aja deh, aku coba bakalan hubungin orang-orang aku, nanti biar mereka juga bantu buat cari. Tapi gimana selama aku suruh pegang showroom dan aku buka rental, semuanya lancar kan? Ya semua berjalan sebagaimana mestinya. Ya masalahnya cuma satu mobil ini. Ya udah nggak apa-apa, nanti kamu tambah stok, aku bakalan transfer sama kamu. Soalnya kayaknya stok di showroom juga udah banyak. Iya, ini kan juga yang laku kan? Hampir liburan juga, jadi banyak orang yang mau pulang kampung atau apa itu banyak yang ke rental gitu loh. Kita kurangan stok juga sebenarnya.
Ya udah deh kalau kayak gitu biar nggak lama-lama di sini. Maksud aku biar nggak terlalu lama kita membiarkan ini. Aku bakalan coba bantu cari juga. Kalau misalkan memang GPS-nya di sekitaran sini pasti ada kesini. Pasti dia bakalan kesini. Artinya dia pasti di sini. Ya juga saya mau utang-utang ya, siapa tahu ntar ketemu mobilnya biar langsung aku bawa pulang aja. Ya udah deh kalau kayak gitu Rif. Aku lanjut dulu ya. Ya sekalian aku mau cari mobil itu juga. Tenang aja Rif. Kalau misalkan rezeki pasti balik. Kalau nggak rezeki aku nggak bakalan minta ganti rugi kok sama kamu. Ini udah resiko kita. Ya udah sih. Ya. Gila banget tuh orang. Dari tolong malah kayak gini. Mana sih Windy, lama banget. Vi, kamu ngapain sih ngajak aku sini? Tumben banget, biasanya juga main ke mall. Mau ngapain panas-panas ke sini? Lagi pengen liatin daun. Apaan sih, nggak masuk akal banget. Kenapa coba? Kesel aja. Menurut kamu, aku salah nggak kalau lebih milih keluar sama cowok lain dibandingkan sama Bayu? Bentar, kamu keluar sama cowok lain? Apaan sih Vi, serius ini? Ya kan kamu udah aku ceritain. Ya tapi aku nggak expect kalau kamu bener-bener ngelakuin itu Vi. Dia tuh kamu kayak setia banget juga, aku juga muak tahu nggak? Ah bentar dulu. Tuh cowok tuh mobilnya gonta-ganti. Wah nurutin aku banget. Ini baru bener Vi. Gini dong jadi teman aku tuh kayak gini. Aku tuh juga pengen. Kamu gak marah? Ya aku bukannya mau marah ya Vi. Sebenarnya ya ada salahnya juga kamu ngelakuin ini. Tapi di sisi lain ini untuk kebaikan kamu sendiri Vi. Iya kan? Kamu juga berhak nentuin masa depan kamu. Kamu mau bahagia atau kamu mau susah. Iya kan? Sekarang udah jelas kalau misalnya kamu pilih laki-laki yang punya ekonomi yang mapan kayak gitu, udah pasti ini dijamin. Kalau baiknya sih baikan Bayu, tulusnya sih lebih tulus Bayu. Kamu nggak tahu Vi, kamu emang udah kenal tuh sama cowok yang itu siapa sih? Ya itulah pokoknya. Iya, kalau secara finansial dia oke, mobilnya gonta-ganti, dia ya selalu rapi banget lah, nggak kayak Bayu yang apa adanya gitu. Tapi ya masa kamu masa depan mau makan baiknya Bayu aja sih? Nggak mending kamu enak aja nih secara ekonomi? Iya sih. Sekarang tuh lagi krisis banget tau Vi. Banyak kan orang-orang yang kurang mampu. Aku nggak mau kamu jadi bagian dari itu. Jadi ya ayo dong, come on. Ya aku tiap ngajakin Bayu ke tempat makan yang enak, dia ngajaknya ke warteg. Aku tanyain dia punya mobil, dia kemana-mana cuma bisa ngebonceng aku naik motor. Ya makanya, kayak gitu Vi. Ya masa kamu mau kayak gitu terus sih? Ya yang bikin aku ragu juga, Bayu tuh gak pernah jelas nyeritain semua kehidupannya, kayak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ya mungkin karena dia malu dengan keadaannya yang gak punya apa-apa ya? Iya, kamu pinter banget. Ya udah, gak usah mikir-mikir lagi deh, gak usah ragu-ragu lagi. Ini kamu udah bener banget, ini udah langkah yang paling tepat yang harus kamu lakukan. Lagian Bayu tuh emang seharusnya mikir, ya kan? Kalau misal kamu diem dari dulu, dia emang gak pernah menggunakan kesempatan itu dengan baik. Justru dia malah keenakan, Vi. Berarti kan? Kamu gak salah dong lakuin ini demi kebaikan aku. Ya gak salah banget sih. Kamu itu yang harus memegang kendali penuh atas diri kamu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Kalau Bayu sakit hati gimana? Udah deh, nggak usah mikirin itu lagi ya. Bayu tuh emang nggak pantas buat kamu, Vi. Kalau misal dia sayang sama kamu, harusnya dia bangkit dong, dia berkembang dong. Masa dari dulu dia gini-gini aja, nggak mau dia ngebuktiin sama kamu, nggak mau dia bikin kamu bahagia. Kamu tuh pinter banget deh ngomongin aku. Kamu sendiri gimana? Cowok yang terakhir deketin kamu kemana? Hilang lagi?
Makanya kalau satu ya satu, jangan semua direspon, jangan semua asal kamu respon. Ya kan aku harus pilih-pilih dulu. Nggak gitu, itu kamu Nih. respon semuanya, kamu nggak lihat-lihat tuh. Gak ada yang cocok sama aku. Kamu juga sikapnya kayak anak kecil. Laki-laki itu Kecil. terkadang butuh perempuan yang dewasa, yang bisa sayang, yang bisa ngerti, nggak cuma mau di ngertiin doang. Makasih udah ngomel ya, jangan balik ngomel dong ke bawah angin. Kamu ngomelnya gak masuk di aku. Udah, sekarang mending kamu mau ketemu sama dia nih sekarang kan? Iya sih, Aku ikut gak nih? nggak usah. Gak usah. Penampilan udah oke, mobil juga udah oke, tinggal nunggu Vivi. Aku harus bisa meyakinkan Vivi kalau aku benar-benar orang kaya, supaya aku bisa morotin dia dan memanfaatkan dia. Dengan seperti itu, aku gak usah capek-capek buat cari kerjaan. Tapi Vivi kemana ya, kok lama banget? Atau masih perjalanan? Udah, aku tunggu aja. Aku harus sabar, aku gak boleh marah-marah. Udah. Put, David, kamu apa kabar? baik banget. Kamu gimana? Ya, kabar aku lebih baik daripada sebelumnya. Iya, syukur deh kalau kayak gitu. Ngapain di sini? Ada kerjaan ya? Gak ada, cuma main doang. Sumpah mikirin pekerjaan di kantor. Jadi aku putuskan untuk datang sini buat Di ngilangin. kantor. Iya. Oh, sekarang kamu udah kerja di perusahaan? Ya iyalah. Kenapa kamu kaget? Hah? Kamu menyesal karena kamu udah nolak aku? Hah? Bud, gak usah menyesal ya kalau semuanya kamu masih memberikan aku kesempatan, ya kamu bakal menjadi wanita yang beruntung. Udah memiliki laki-laki yang sudah punya masa depan yang bagus, ya, gaji yang besar, dan otomatis kamu gak bakal kepanasan saat kita jalan-jalan nanti. Ternyata kamu dari dulu nggak berubah ya, Fit? Berubah dong. Kamu udah punya segalanya. Maksud aku, sifat kamu yang dari dulu kamu suka ngejar-ngejar aku pikir itu semua udah berubah. Dan aku pikir kamu juga udah punya pacar sekarang. Karena kan zaman sekarang nih ya, perempuan mana sih yang nggak mau sama laki-laki yang banyak duitnya? But Kamu pasti bisa kan dapat perempuan yang jauh lebih dari aku. kalau perempuan di luar sana banyak yang ngejar-ngejar aku, bahkan mau datang ke rumah aku. Buat Tapi ngelamar ya, kamu. Aku tolak semuanya karena ya gak ada satupun wanita yang bikin hati aku nyaman kecuali kamu, Put. Makanya aku tetap ngejar-ngejar kamu. Mending kamu urungkan niat kamu baik-baik, simpen niat kamu baik-baik buat perempuan lain. Emang berapa sih harga diri kamu? Nah, aku beli. Aku peringatin sama kamu sekali lagi ya, Fit. Jangan macam-macam sama aku, dan harga diri aku nggak bisa dibeli pakai uang. Gila. Putri, Put. Kamu sok jual mahal, Put. Aku pastikan kamu bakal bertekuk lutut di hadapan. Udahlah, sekarang aku gak boleh fokus dengan Putri. Karena tujuan aku datang ke sini untuk ketemu sama Vivi. Aku deketin Vivi dulu, aku pacarin dia, aku porotin dia. Kemudian aku bakal balas dendam sama kamu, Putri. Kok Win? ada Putri? Kamu di sini ngapain? Ada urusan sih. Ada Bayu. Aku tuh kan udah muak sama Bayu. Kamu mending bilang sama Putri. Ada apa? Ya udah, aku lanjut dulu ya. Ya, Mau kemana sih? Urusan. yang penting. Ada apa sih? Dia kenapa? Tiba-tiba kayak gitu. Ampan deket banget ya sama Bayu. Iya, deket sama temen aja. Ya, udah deh, nggak usah banyak alasan.
Tapi ya apapun itu, apa sih kalau misalnya kamu sama Bayu? Soalnya Vivi tuh sekarang udah muak banget sama Bayu. Kenapa tiba-tiba malah ngomong kayak gini? Ada apa sih? Kenapa harusnya kamu seneng gak sih? Maksud kamu apa sih, Win? Bentar, kamu jelasin dulu dari awal. Vivi itu kenapa sama Bayu? Mau gimana maksud Ya kamu? muak lah, wajar dong kalau Vivi kayak gitu. Kamu tahu sendiri kan, Bayu tuh dari dulu kayak gini-gini aja. Dia nggak pernah ngebuktiin sesuatu sama Vivi. Buktiin dengan cara apa? Bukannya emang Bayu sayang sama Vivi? Dan Sayang mereka juga aja. sering ketemu juga kok. Nggak cukup itu dong. Sekarang kita udah semuanya udah dewasa ya, Put ya. Dan kalau misal mereka nikah, Vivi emang bisa bahagia sama Bayu. Jadi intinya, Ya intinya Bayu tuh dari dulu gini-gini aja. Coba deh Vivi kamu nggak lihat mau sendiri. bareng sama Bayu karena Bayu orang miskin. Itu bener banget. Win, seharusnya kamu ngasih tahu sama Vivi, nggak gini juga caranya. Ya aku sebagai temannya Vivi, aku juga mau Vivi hidup lebih baik dong daripada Vivi hidup susah kayak gini. Gimana kalau misal jadi nikah sama Bayu? Masa depannya gimana? Kayaknya Vivi Kasihin deh salah. kayaknya. Kayaknya Vivi salah ada cerita sama kamu. Ih, apaan sih? Kamu merasa paling baik apa? Kamu tuh nggak tahu apa-apa ya soal Vivi. Udah deh, kamu itu cuma orang yang paling deket aja sama Bayu, makanya kamu sosokan pengen ngebelain Bayu di sini, iya kan? Aku nggak ngebela siapapun. Iya, seharusnya kalau Vivi emang sayang sama Bayu, nggak kayak gitu caranya, Win. Dia pasti nerima apa adanya kok. Berarti selama ini Vivi pacaran sama Bayu ada maksud lain kan? Bentar gini ya, Vivi itu juga sayang sama Bayu. Dan Vivi juga memikirkan ketulusan dan kebaikan Bayu selama ini. Tapi Vivi juga dilema dong, karena Bayu nggak pernah ngebuktiin sesuatu sama Vivi. Ya kamu Dengan- juga harus ngertiin sisi itu. Apa yang Bayu nggak punya, ya cuma kekurangan Bayu dan Vivi nggak bisa. Emang orang Udah lah. pacaran harus ngebuktiin dengan uang ya? Aduh ya udah deh, sekarang Vivi kan udah berhak ya. Vivi kan berhak memilih kebahagiaan dia sendiri. Jadi kamu juga nggak bisa dong. Nggak bisa apa? Aku nggak nyuruh Nggak bisa mereka buat menghakimi. baik kok. Aku nggak nyuruh mereka buat balikan, Ya tapi aku cuma nggak mau udah. membenarkan masalah ini. Ya udah kan ini pilihan Vivi. Sekarang Vivi kemana? Udah urusan, mana aku tahu. Urusan apa? Ya nggak tahu dong. Nggak mungkin kamu nggak tahu, Win. Sedangkan Vivi selalu cerita apapun sama kamu. Mending kamu jujur deh sama aku. Sekarang Vivi mau kemana? Ya aku nggak tahu Vivi arahnya kemana. Yang jelas tujuan Vivi sekarang mau ketemu sama cowok yang lebih baik daripada Bayu. Ngapain lama-lama sama Bayu ya kan? Kamu nggak dukung? Iya dong. Bukannya kamu juga kenal sama Bayu ya? Kamu juga teman Bayu loh, Win. Ya makanya karena aku kenal banget sama Bayu, aku juga agak gimana ya kalau misal teman aku satu-satunya juga hidup susah gara-gara Bayu. Kamu juga harus tahu ya, Win. Bayu itu orangnya tulus kok sama Vivi. Ya tahu, aku juga tahu soal itu. Iya, terus kenapa kamu harus ngedukung Vivi kayak gini? Ya emang Seharusnya kamu juga ngasih tahu sama Vivi kalau Vivi itu ya nggak boleh kayak gini dong caranya. kamu ngerti banget deh Put. Udah deh, terserah kamu. Kok marah sih? Vivi kemana ya? Kenapa? Nggak apa-apa kok. Habis jalan kaki apa gimana? Kok kayaknya capek banget? Iya, Hah? capek hidup gini-gini aja. Maksudnya? Ya capek. Ya bener sih diajak naik mobil, mobilnya gonta-ganti, tapi belum pernah dia ngasih mobil. Jadi kamu mau aku belikan mobil? Hah? Bisa. Ya kamu tinggal bilang aja. Kalau enggak kita pergi ke showroom aja. Biar kamu bisa milih mobil yang kamu sukai. Kamu beneran mau beliin aku mobil? Ya beneran lah. Buat apa? Ya, banyak uang tapi tidak bisa memanjakan orang yang disayangin. Kamu nanti duitnya habis loh kalau nurutin aku terus. Emang nggak masalah? Oh udahlah, kamu gak usah mikirin masalah duit. Toh duit aku gak bakalan habis. Kamu tahu? Mobil yang putih kemarin itu sudah aku kasihkan sama orang. Hah? Soalnya udah gak cocok buat aku. Kasih orang? Iya. Kenapa nggak kamu kasihin ke aku aja? Kenapa malah orang lain yang kamu kasih? Ya, aku pikir mobil itu tidak cocok buat kamu karena terlalu jelek. Makanya aku kasihkan sama orang. Aku mau kasihkan sama pembantu dan tukang kebun. Aku udah punya mobil yang bagus. Makanya sekalian aku sedekah.
sama orang. Wow. Dan kalau mobil ini juga udah aku bosen ya. Ya udah buat aku nggak apa-apa, nggak perlu dibeliin mobil lain. Jangan. Nggak cocok buat kamu. Terlalu jelek ini. Kamu beli mobil keluaran terbaru deh, ya, yang harganya miliaran. Oh, kamu sayang duitnya. Mending beli mobil yang biasa. Aku lebih sayang Tapi- kamu daripada duit aku. Hmm, Boleh dong aku manjain kamu. boleh sih. Hah? David, sebenarnya usaha kamu tuh apa sih? Kalau masalah usaha, nanti bakal aku ceritakan. Gak di tempat seperti ini juga kali. Hah? Kamu Boleh nggak sih aku main ke rumah kamu? Kalau secara kamu mobil gonta-ganti, pembantu aja kamu kasih mobil. Berarti kamu orang kaya dong. Berarti rumah kamu gede dong. kapanpun kamu mau main ke rumahku, silakan. Atau gini aja deh, kamu telepon aku aja, biar supir aku yang jemput kamu pakai mobil Alphard. Gimana? Oh, nggak usah. Kenapa? Eh, Nggak terbiasa? Kenapa kalau sekarang aja? Kalau sekarang mah kurang pas deh. Soalnya aku pengen berduaan sama kamu, ya di rumah kan bisa. Kita ngeteh bareng, kita tapi nonton. ada mamaku. Bagus dong. Kalau ada mama kamu artinya aku bisa kenal sama mama kamu. Kenapa nggak sekalian aja aku Gini, ketemu mama kamu? gini aja deh. Besok lusa aku pertemukan kamu sama mamaku. Ya, tapi sebelum ketemu sama orang tua aku bakal ngajak kamu beli baju yang bagus ya. Kamu dandan dulu supaya Baju aku jelek ya? iya, aku minta maaf. Bukan maksud aku seperti itu. Biasanya teman-teman mama aku itu kalau bawa anaknya ya gak sembarangan pakai baju gitu loh. Hah? Kamu tahu Udah bilang kan? aja kalau baju aku jelek, gak pantas buat ketemu mama kamu gitu. Vivi, pandangan orang tua sama aku itu beda banget, tahu nggak? Ternyata bener, Vivi beneran ketemu sama cowok. Seharusnya Vivi nggak ngelakuin ini, padahal Bayu udah sayang banget sama dia. Aku juga nggak bisa tinggal diem. Aku harus laporin ini sama Bayu sekarang. Hah? Ya, aku ingin kamu terlihat berkesan lah di depan mama aku. Supaya kita langsung direstui Terserah gitu. deh, udah gak bad mood. Udah gak Ih, mood. Tahu ah. Tadi Arif, sekarang Putri. Ini masalah apa lagi? Bay, Put, kamu nggak ada kerjaan kan hari ini? Makanya aku ngajak ketemu kamu sekarang. aku sebenarnya dari tadi udah di sini. Aku bisa ketemu sama rekan kerja aku. Oh, ada kerjaan ya? Aku minta maaf ya, Bay. Udah, nggak apa-apa, Put. Emang ada apa, Put? Itu tumben-tumbenan. Biasanya aku ngubungin kamu nggak pernah kamu bales. Sekarang malah kamu yang ngubungin aku. Oh, aku Ini- tahu. Jangan-jangan Jangan apa? kamu memang pengen ketemu sama aku ya? Enggak. Aku serius, Bay. Ini beneran serius, penting banget. Dan ini nggak bisa diomongin lewat telepon. Atau ya udah deh. Aku takut dikira GR sama kamu, Put. Enggak, Bay. Ini Gimana, aku gimana? beneran serius. Kamu jangan bercanda ya. Dan kamu jangan ketawa. Ngapain aku ketawa? Yang enggak, takut kamu nggak percaya aja. Ya udah. Jadi tadi aku ketemu sama pacar kamu, Bay. Terus? Aku ketemu sama Vivi, sama Windy juga. Terus dia ngomong seolah-olah dia udah benci banget sama kamu, seolah-olah dia juga nggak mau sama kamu, Bay. Ya mungkin cuman pengen buat kamu sakit hati, Put. Sebelum aku ngelanjutin cerita ini, kamu nggak ada tengkar apapun sama Vivi? Atau kamu ada konflik meskipun kecil Nggak ada sama sekali, aku baik-baik aja. sampai sekarang? Iya. Ya mungkin itu cuman pengen buat kamu cemburu, Put. Apa hubungannya sama aku, Bay? Ya Vivi tahu kali, Put, kalau kamu... Bay, aku serius sebelum... Ya udah. Serius, aku mau dengerin kamu nih. Dan aku juga sempat ngeliat Vivi bareng sama cowok lain. Aku kenal sama laki-laki itu, Bay. Ini aku serius ya, Bay. Kamu jangan bercanda terus. Aku nggak mau kamu selalu disakitin sama Vivi. Aku takut kamu udah terlanjur sayang banget sama orang itu, terus tiba-tiba kamu disakitin. Aku kira kamu ya
cemburu, Put. Ya udah serius. Kamu nggak pernah serius ya, Bay. Aku udah serius, aku udah sempetin, aku udah luangin waktu aku buat ketemu sama kamu, buat jelasin semuanya, kamu malah bercanda kayak gini. Ya enggak, aku nggak bercanda kok. Kamu nggak percaya ya? Kapan sih aku pernah nggak percaya sama kamu? Ya udah, kenapa kamu kayak gitu sih, Bay? Itu pacar kamu loh, Bay. Ya, yang penting kalau cuma aku yang disakitin itu juga nggak apa-apa, Put. Yang penting bukan kamu. Aku? Ya, Oh, jadi selama ini kamu nggak ngerasa kamu nyakitin aku? berarti bener kan? Bener apa? Oh, aku tahu, Put. Jangan-jangan selama kamu temenan sama aku, kamu tuh suka ya, Put. Perhatian kamu. Nggak usah nebak-nebak. Peduli kamu. Bay, aku bilang kayak gini, aku peduli sama kamu karena kamu itu temen aku. Nggak lebih dari itu. Usah nebak-nebak deh. Oh gitu. Ya udah, sekarang kenapa kamu malah bahas aku sih? Kenapa kamu nggak bahas Vivi? Kenapa kamu juga nggak kaget, shock atau kenapa kayak, Bay? Gini ya, Put. Aku juga masih belum tahu apa yang diomongin sama kamu itu benar atau enggak. Bukan berarti aku nggak percaya sama kamu. Aku juga harus buktikan dulu. Makanya aku masih tetap tenang. Ya kalau misalkan seandainya nanti apa yang kamu omongin itu benar dan aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri, Syah, nggak ada alasan buat aku mempertahankan hubungan ini. Aku tahu, Put, Vivi itu orangnya hedon banget. Aku nggak pernah ajak Vivi jalan-jalan naik mobil ke restoran. Ya aku mentok cuma ketemu di taman naik motor. Iya, Nah mungkin itu yang buat Vivi, seandainya yang kamu katakan benar, itu yang buat Vivi mungkin bosan sama aku, Put. tapi Bay, kalau emang Vivi mau sayang sama kamu, mau nerima kamu apa adanya, dia nggak bakal kayak gini. Nah, justru itu, Put. Mungkin kan aku nggak memenuhi kebutuhan Vivi. Lah kamu masih pacarnya, Bay. Kamu bukan suaminya. Kenapa kamu harus nggak memenuhin semua kebutuhannya? Ya justru itu, Put. Aku harus tanya kejelasannya sama Vivi. Dan Vivi juga nggak tahu kan kerjaan aku apa. Dia taunya aku cuma kerja serabutan, aku pengangguran. Misal nanti kamu udah tahu semuanya, kalau kamu butuh teman curhat, hubungin aku ya. Emang kamu mau dengerin curhatan aku? Aku bakal jadi pendengar yang baik kok buat kamu. Hati-hati, Put. Aku khawatir nanti kamu malah tambah ada perasaan sama aku, Put. Kamu nggak usah bercanda deh, Bay. Dari dulu juga kalau ada apa-apa, kamu selalu cerita sama aku. Iya, Put. Aku tahu kok, dan aku sadar diri. Kamu nggak mungkin suka sama aku. Kita nggak perlu bahas itu. Sekarang kamu urusin dulu masalah kamu, Bay. Sekarang Vivi ada di mana? Aku ngeliat dia ada di parkiran. Ya udah, kamu tunggu sini, nanti aku balik lagi ke sini. Kamu jangan kemana-mana. Nungguin kamu di sini. Aku nggak mau mantau kamu dari jauh. Kamu khawatir banget ya sama aku? Iya iyalah, aku takut kamu diapa-apain. Sedangkan mereka bertiga. Windy juga ada di pihak Vivi, Bay. Kamu nggak peduli, Put. Selama kamu berpihak sama aku, semuanya pasti bakalan baik-baik aja, Put. Ya udah, kalau kayak gitu, aku temuin mereka dulu ya. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa cepet hubungin aku. Kamu jangan kemana-mana. Iya, aku tunggu di sini sampai kamu hubungin aku. Nah, ya udah. Bisa-bisanya ya di masalah genting kayak gini Bayu masih. Vi, aku udah bilang sama Putri. Oh, jangan bahas itu di sini. Iya, iya. Kenalin, Oh, Siapa, Vi? ini. David. Oh, David namanya. Iya. Ini siapa? Sahabat aku. Namanya? Windy. Oh gitu. Ya udah. Karena kamu tadi merasa tersinggung dengan omongan aku, ya sekalian teman kamu ajak belanja juga. Serius, Vi? Ih, gak enak. Kayak jadi nyamuk dong aku. Ya udah, iya. Ya anggap aja sebagai permintaan maaf aku, ya karena omongan aku. Kenapa Mau? sih? Ya nggak apa-apa. Tadi David tuh secara nggak langsung bilang kalau baju aku jelek, makanya nggak pantas untuk ketemu sama mamahnya. Bukan itu maksud aku. Iya, maksudnya kalau ketemu sama orang tua kan harus dress. Iya harus Well, sopan gitu loh. Iya. Ini kan emang kayak gini. Emang tomboy dikit. Ya Ya. udah, nggak apa-apa deh. Jadi jangan lagi ya. Ya udah. Aku gak mau kamu
dia Kok kesini? bisa kesini? Nggak tahu. Kamu beneran sini sih? Siapa? Kamu nggak usah deket-deket dong. Dia kan pacar aku. Vi, ini sih. Kamu nggak boleh kayak gitu sama dia. Ya tahu. Kamu belum jawab pertanyaan aku sih. Vi, udah deh, itu the point aja, Vi. Vivi itu ketemu sama cowok lain di sini karena dia lebih mapan daripada kamu. Kamu tuh miskin ya dari dulu nggak pernah mau ngebuktiin sama Vivi. Kamu tuh harus sadar, kamu juga pantas buat Vivi. Mau yang pacaran sama Vivi, kenapa kamu yang jadi selfie? Ya tapi emang bener apa yang dikatain sama Winnie soal kamu. Kamu selama ini nggak ada perjuangannya. David, sorry ya, aku bohong sama kamu. Jadi emang kemarin aku punya pacar yang nggak ada effortnya sama sekali. Oh, ya udah gak apa-apa. Jadi sekarang gimana? Iya, aku mau ketemu sama mama kamu, artinya ya aku mau punya niat baik sama kamu. Terus? Dan kita putus deh. Baik, hidup itu butuh duit ya. Kamu pengangguran. Kamu bisa kasih apa buat masa depan aku? Masa kurang jelas sih, Bay? Kamu tuh pengangguran, miskin, gak berguna, Jangan bilang gitu. aku matre ya. Itu logika. Aku cuma realistis aja mikirin gimana masa depan aku. Seharusnya kan dijelasin dulu dong sama aku, Vi. Bukan dengan cara seperti ini. Ya harusnya kamu sadar dong kalau kamu tuh nggak pantas buat Vivi. Masa harus dikasih tahu kayak gini sih? Vi, selama ini aku udah berusaha buat sabar ya, Vi, ngadepin kamu. Aku datang ke kamu. Terus aku yang salah. Iya, seharusnya kamu selesaikan dulu dong hubungan kamu sama aku, bukan Ya dengan udah. cara kayak gini. Kita udah selesai. Ya udah terlanjur gimana dong? Kamu milih laki-laki ini daripada aku. Ya ampun, nggak jelas banget. Iya. Vivi sekarang udah milih aku. Kamu jangan coba-coba deketin Vivi lagi, apalagi kamu ganggu Vivi. Kalau enggak aku bakal tonjok. Udah David, nggak perlu kayak gitu. Biarin dia pergi. Supaya dia tuh tahu, Vi. Aku nggak mau ya selalu makan di warteg, kemana-mana naik motor, panas tau. Iya, lihat Soal nih. kehujanan. Mau pikir selama ini aku happy sama kamu enggak? Aku mencoba menerima tapi kamunya nggak tahu diri. Kamu nggak nggak tahu diri. kasihan sama aku. Bener Tapi banget. aku sebagai cowok tuh mikir harus bisa ngasih yang terbaik untuk perempuan yang kamu sayang. Artinya kalau kamu kayak gitu kamu nggak sayang sama aku baik. Vi, aku ini bukan pengangguran, Vi. Aku ada sesuatu yang mau aku jelaskan sama kamu. Ya udahlah, aku nggak peduli soal apapun lagi. Yang aku tahu kamu nggak ada effortnya apapun ke aku. Ya, kalaupun kamu bukan pengangguran, pekerjaan kamu mungkin serabutan. Iya, pemulung. Vi, kamu udah mutusin aku dengan cara seperti ini. Jangan sampai kamu nanti nyesel ya. Aku bakalan buat kamu menyesal karena kamu udah memperlakukan aku seperti ini. Aku nggak peduli. Lihat nih, pacar Vivi yang baru punya mobil. Iya kan, mobil David kan? Iya, bukan cuma ini sih Iya, mobilnya. tuh. Dengar, kamu punya apa? Sekarang aku gak mau kamu berada di sini. Mendingan kamu pergi sebelum aku tendang kamu. Hah? Sekarang kamu udah gak pantas berdekatan sama kita. Seharusnya kamu yang malu ya di sini, ngerebut pacar orang. Jangan mentang-mentang kamu banyak duit di Bayu, sini. gak usah bikin masalah. Gak terima banget ya kamu, Bay. Kenapa? Enggak apa-apa. Pengen Pengen sih kayaknya. punya uang, makanya kerja. Aku ada kejutan lagi buat kamu sih. Aku yakin. Aku nggak butuh kejutan apapun lagi dari kamu. Kamu jangan lihat dulu dong. Aku ada kejutan buat mempermalukan kamu dan pacar kamu di sini. Udah kamu tuh bisa apa sih, Bay? Udah deh, saran aku mending kamu diem tidur di rumah, nggak usah ada urusan lagi sama Vivi. Ya udah, kalau kayak gitu. Kamu tunggu di sini. Aku pastikan kamu bakalan nyesel Vi, dengan apa yang udah kamu lakukan. Yang jelas banget sih. Gak jelas banget, Vi. Beruntung banget kamu sekarang bisa kenal sama David daripada kenal terus-terusan sama orang gak jelas kayak gitu. Udah. Kalau aku pusing nih. Udah, kita nggak usah belanja deh. Aku lagi capek. Mau Justru pulang aja. belanja adalah refreshing lah buat kamu, yuk. Boro-boro mau belanja. Udah nggak ada tenaga aku. Ini ada David, kamu kok gitu sih sama David? Vi, kamu harus jelasin semuanya sama aku. Kalau kamu lagi capek gak mau belanja gak apa-apa, nanti malam bisa. Ya, pokoknya aku gak mau kamu kecapean. Ya, Bayu tuh emang laki-laki baik, tapi dia nggak punya duit. Tapi kalau sampai kamu nipu aku, awas aja ya. Aku udah ninggalin Bayu yang baiknya kayak gitu. Kamu tenang aja.
Kamu minta apa Gunung? Ya udah. Bayu kemana ya? Ini udah jam berapa tapi masih belum datang. Aku takut dia kenapa-napa. Aku telepon aja ya. Tapi nggak mungkin. Kalau aku sampai ngubungin Bayu, nanti yang lain curiga. Aku bisa... Bay, kamu nggak apa-apa? Emang kenapa Put? Nggak ada yang luka kan? Kamu nggak diapa-apain kan sama laki-laki itu? Cuma laki-laki kayak gitu nggak bakalan ngebuat aku ngerasa terhina Put. Enggak, aku nggak mau bercanda beneran ini, Bay. Ya aku beneran. Serius, terus apa yang terjadi tadi? Kamu diapain? Kamu gimana Aku sama cuma Vivi? dikata-katain aja sama Vivi. Cuman? Karena aku pengangguran dan aku ini orang miskin, aku nggak pantas sama Vivi. Sedangkan laki-laki itu bakalan ngasih mobil dan segalanya yang Vivi butuhkan. Ya udah, ini Vivi mutusin aku pergi. Sesimpel itu kamu cerita sama aku. Ya Kamu kalau kamu mau nangis juga nggak apa-apa kok, Bay. ngapain Put? Aku nangis. Aku tahu kamu lagi sakit hati kan, kamu kecewa kan sama Vivi. Kamu juga sebenarnya nggak mau kehilangan Vivi kan? Kalau kecewa sih iya Put. Siapa sih yang nggak kecewa udah dikhianatin. Cuman kalau sakit hati enggak. Karena aku udah tahu sejak lama kalau Vivi ini cuman kayaknya memanfaatkan aku. Makanya aku nggak pernah ngasih dia hal-hal yang mewah, nggak pernah ajak dia ke tempat-tempat yang mewah. Udah tahu. Iya, cuman waktu kan nggak bisa diputar kembali Put. Aku udah terlanjur pacaran sama dia, aku menghargai dia sebagai pacar aku. Karena aku nggak tahu kalau ternyata kamu tuh suka sama aku Put. Terus gimana, Bay? Tapi kamu, Vivi reaksinya gimana? Bisa nggak kalau kita nggak usah bahas Vivi? Aku udah selesai kan sama Vivi. Kenapa kamu nggak bilang sih Put dari dulu kalau kamu tuh ada perasaan sama aku? Perhatian kamu, terus peduli kamu, aku pikir hanya sebatas temen. Ya mungkin aku yang duluan jatuh cinta sama kamu. Cuman aku nggak mau merusak persahabatan aku sama kamu. Terus maksud kamu, aku harus jujur duluan sama kamu tanpa aku memikirkan gimana ke belakangnya kita. Aku Iya. takut kamu tiba-tiba ilfil sama aku takut kamu tiba-tiba nggak mau temenan lagi sama aku. Put, aku juga udah dari lama suka sama kamu Put. Ya mungkin dengan cara seperti ini aku bisa ngungkapin semuanya sama kamu. Awalnya aku takut Put ngomong sama kamu, tapi semakin kesini aku ngerasa kamu juga suka sama aku, makanya aku berusaha buat ngomong yang sejujurnya sama kamu. Seharusnya aku juga ngomong dari awal sama kamu sebelum kamu pacaran sama Vivi, tapi aku nggak berani, Bay. Terus Kamu ngomong kayak gini bukan karena kamu habis putus sama Vivi kan? kamu bisa nggak Put buat berhenti suzon sama aku? Iya, aku cuma nanya aja. Kalau kamu jelasin semuanya, aku percaya kok. Aku nggak pernah nggak percaya sama kamu. Aku sayang banget sama kamu Put. Dari dulu sampai sekarang yang selalu peduli sama aku itu cuman kamu. Dan yang aku paling bisa aku percaya itu kamu Put. Entah secara nggak sadar ya Put, setiap aku minta sesuatu sama kamu selalu nurut sama aku Put. Bahkan hal-hal sepele yang nggak aku bolehin sama kamu juga selalu ikutin Put. Itu yang buat aku tambah sayang sama kamu. Kayaknya Iya. kamu nggak cocok deh Put buat aku jadikan pacar. Tapi kamu cocok kalau misalkan aku jadikan istri. Kamu bisa aja. Jadi gimana? Kamu mau kan kalau misalkan jadi istri aku Put? Aku nggak mau hubungan ini sia-sia cuman sampai di sini. Ya aku nggak bakal nolak. Berarti kamu udah mau nih beneran jadi calon istri aku? Aku mau jadi calon istri kamu. Ya udah kalau kayak gitu, aku bakalan segera ngomong sama orang tua aku. Dan Tapi Vivi nggak bakal ganggu kita kan? Aku Iya, aku cuman nggak mau- mau bahas Vivi lagi. Ini terakhir. aku cuma mau ngasih pelajaran aja sama Vivi dan aku mau ngasih tahu kalau aku udah punya calon istri. Kamu. Aku juga sebenarnya selama ini ngerasa bersalah sama kamu Put. Semenjak aku tahu kamu tuh ada perasaan sama aku semakin ngerasa bersalah setiap aku mau ketemu sama Vivi. Makanya aku nggak pernah ngajak ketemu Vivi.
Berarti kamu sadar dong kalau selama ini kamu nyakitin aku. Aku sadar kok, Put. Ya, awalnya aku ragu, tapi apa yang kamu lakukan semuanya buat aku tambah yakin. Sebelum Kamu- kamu minta maaf, aku udah maafin kamu. Ya itu artinya kamu benar-benar sayang sama aku. Aku janji sama kamu, Put. Aku bakalan tetap jaga perasaan kamu. Aku bakalan tetap setia sama kamu. Itu harus. Tapi Tapi kamu harus ngerti ya, Put, kerjaan aku ini kan banyak di luar. Kamu harus percaya juga kan sama aku. aku percaya sama kamu, Bay. Dari dulu aku selalu percaya sama kamu. Ya aku cuma takut ada seseorang yang berusaha mempengaruhi kamu, Put. Banyak sih. Tapi itu nggak ngaruh. Kecuali kamu yang jelasin. Mau seisi dunia ini ngomongin apa tentang aku, Put, selama kamu masih berpihak sama aku, semuanya bakalan baik-baik aja kok. Ya aku percaya kok. Ya udah, sekarang Kamu kan udah mau nih buat jadi calon istri aku. Aku cuma nunggu teman aku. Dia kesini. barusan telepon katanya mau kesini. Temen kamu yang mana? Adalah pokoknya. Aku juga bakalan kasih tahu sesuatu sama kamu. Ya ada hubungannya juga sama Vivi dan laki-laki itu. Emang apa, Bay? Penting banget ya? Telepon aku barusan. Rif, Ngapain telepon barusan? Ya nggak hal aneh atau gimana? sebelumnya aku mau ngenalin seseorang sama kamu, Rif. Ini namanya Putri. Dia itu calon istri aku. Ini Arif. Dia itu temen aku dan dia aku percayakan buat pegang showroom sama rental aku, Put. Oh, Ini pacar kamu. Terus yang satunya mau di mana? Aku nggak punya pacar, Rif. Tapi ini calon istri aku, dia nggak pantas buat aku jadikan pacar. Tapi kalau dia jadikan istri pantas. Siapa maksud kamu? Vivi. Nah, ini ada hubungannya sama itu. Aku udah putus sama Vivi. Ya dia bareng sama laki-laki lain. Katanya sih cowok itu kaya, mobilnya banyak, ganti-ganti terus. Terus aku juga dihina, aku dibilang pengangguran. Kamu tahu kan? Aku pernah cerita sama kamu, Rif. Kalau aku nggak pernah ngasih apa yang Vivi minta sama aku. Aku selalu bawa dia jalan-jalan naik motor tua kamu. Makanya dia bilang aku pengangguran, aku orang nggak punya, Rif. Dan ada kejutan, aku udah temuin mobil yang hilang di showroom, di rental kamu. Ketemu di mana? Mobilnya dari parkiran warna merah kan? Oh. Dan platnya sesuai, Rif. Ya, Sebelah mana maksud kamu? ya ada di sebelah sana. Ya, iya aku sampein aja sekarang. Tenang, ada rencana yang harus kita lakukan. Yang pertama, aku bakalan bales semua omongan Vivi. Aku bakalan kenalin calon istri aku yang jauh lebih baik dan jauh lebih cantik daripada Vivi. Terus kalau kelamaan ntar dibawa mobilnya hilang. Tenang aja, Rif. Semuanya udah terpantau dan aku tahu dia tinggal di mana. Dan yang kedua, kamu bisa ambil mobil itu. Ya harus dibawa sekalian sama. Dan aku minta orang yang bawa mobil itu harus dilaporkan ke bea yang berwajib. Itu pasti sih. Ya, udah masuk penipuan. Ya udah deh. Sekarang gini, Rif. Biar nggak lama-lama, aku udah nggak sabar banget buat membalas semua perlakuan mereka. Sekarang kita langsung ke parkiran. Yaudah, aku ikut. ya kamu harus ikut. Ini kamu calon istri aku. Oh iya. Udah deh, kita mending pulang aja, sekolah lagi capek. Iya deh. Arif, Gimana lagi? Kenapa nih? Pak Arif. Vi, Pak Arif. Pak, saya bisa bener ini kan, Rif? Iya, ini mobil yang kita cari selama 2 minggu lebih. Kamu tahu nggak? Mobil yang kamu bawa ini mobil di rental aku. Dan kamu mantan karyawan Arif kan? Kamu tahu nggak Arif ini siapa? Dia itu anak buah aku, tahu nggak? Rental? Saya Vi. minta maaf, Pak. Mobil dia ganti-ganti rental. Dan lebih parahnya lagi, Ngomong. dia udah ngejual mobil yang udah dia rental. Termasuk mobil ini dia nggak dia kembalikan. Parah banget sih kamu kok. Pak, Dan kamu bilang aku pengangguran, Vi. Mohon maaf. Aku emang nganggur, Vi. Tapi semua aset aku bergerak, Vi. Dia yang kerja buat aku. Kamu tahu itu, Put? Aku baru tahu sekarang kok. Dan aku kasih tahu sama kamu. Karena Windy udah bilang sama Putri kamu udah muak sama aku.
Aku juga mau kenalin seseorang sama kamu. Putri adalah calon istri aku. Udah deh, sekarang aku udah gak ada waktu lagi ya Vi buat kamu. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Baik. Apalagi, Vi, aku udah banyak kasih kesempatan buat kamu, Vi. Jangan pikir aku pacaran sama kamu. Ini semua gara-gara kamu. Vi, aku minta maaf, Vi. Vi. Aku minta maaf banget ya, Bay. Vin, kasih tahu ya sama teman kamu itu. Jangan pikir aku pacaran sama dia, kan aku suka sama dia. Aku cuman karena nggak enak aja. Iya, Bay. Maaf ya, Bay. Yo, gue bawa orang ini dulu ya, biar buat. Bentar dulu dong, Dev. Aku cuman ngasih tahu, kamu tadi bener-bener udah bikin aku malu. Tapi sayangnya sekarang kamu yang malu di sini. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya berniat buat merotin Vivi, Pak. Nggak ada niatan lagi, Pak. Morotin Vivi, dia tuh nggak ada duit, tahu nggak? Uangnya aku kasih aja, nggak dia kembalikan sampai sekarang. Kamu tahu nominalnya berapa? Ya, nggak terlalu banyak sih, cuma 50 juta. Hah? Itu banyak, Pak. Ini kacamata di mobil aku, kenapa kamu bawa? Pak, kasih saya pekerjaan dong, Pak. Jangan kamu nanti di kantor polisi. Nah, bener. Kamu Udah. bisa jawab semua. Pak. Pak. Kamu kesel banget ya? Ya, aku kesel banget, Bun. Ya, dia seolah-olah emang bener-bener gak butuh sama aku. Yang lebih buat aku kesel, dia kenapa harus ngomong sama kamu? Mungkin karena dia tahu ya kalau misalkan kamu tuh sayang banget sama aku. Biar aku yang nyampein sama kamu. Iya, tapi justru dia bunuh diri menurut aku. Jadi aku bisa tahu dong kalau misalkan kamu sayang beneran sama aku. Put, aku pengen ke depan kita bener-bener saling percaya dan jangan pernah dengerin omongan orang lain. Karena omongan mereka nggak perlu kita dengerin. Mereka pasti bakalan cari cara buat menghancurkan hubungan kita. Iya kan, aku udah bilang tadi sama kamu, aku nggak pernah percaya sama omongan mereka. Aku cuma percaya kalau kamu yang jelasin. Ya udah, makasih ya. Aku sayang banget sama kamu, Put. Aku juga. Ya udah, kita sekarang cari makan dulu ya. Ya udah. Yang ku cinta.